Orang yang kurang hajar ke Habib neraka. Orang yang kurang hajar ke Habib neraka. Nak kau presiden tu, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, apalagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Beb. Oh iya. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Apa kabar semuanya di sana? Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan senantiasa diberikan kewarasan, teman-teman ya. Dan yang masih agak-agak kurang waras, semoga segera Allah Azza wa Jalla kumpulkan kewarasannya. Ada dua video yang akan kita putarkan, dan sekaligus video ini sebagai uji kewarasan bagi kita ya. Kalau akal yang masih waras tentu tahu isi video ini adalah doktrin tulen, teman-teman ya. Entah itu Habibnya sengaja atau tidak sengaja, yang jelas akal yang waras tentu akan tahu bahwa video ini isinya murni doktrin untuk membesarkan kelompoknya, membesarkan klan-klan mereka, dan ujung-ujungnya adalah mendapatkan penghormatan yang berlebihan dari masyarakat, mendapatkan pengkultusan, dan ujung-ujungnya masyarakat menjadi bodoh, teman-teman ya. Ya, pembodohan, apalagi orang-orang awam yang kurang kritis terhadap agamanya. Apalagi kalau sudah disebutkan ini Habib, ini wali, langsung percaya saja. Nah, itulah yang dinamakan kalau sudah cinta buta, teman-teman, maka tai kucing pun rasa coklat. Baik, kita simak video pertama, kemudian kita tanggapi. Perhatikan videonya, teman-teman. Orang yang kurang hajar ke Habib neraka. Nak kau presiden tu, nak kau pejabat apa kelas tinggi kayak apa, kalau kau kurang ajar ke Habib, itu udah jelas pasti masuk neraka. Ini bukan kata saya ya, ini kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang dibenci sekelas imam besar kita, Beb. Oh iya. Habib Rizik bin Syihab. Oh, Habib Bahar bin Sumit. Dibenci. Naudzubillah. Apa kata Nabi Muhammad? Ala man adzana sabi wa dawi rahimi faqad adzani wa man adzani faqad adallah. Ala, kata Nabi. Ala itu arti ingatlah. Dengarkan kau. Bahasa Pontianak gitu ya. Dengarkan kau tuh kuping kau. Wah, subhanallah, teman-teman ya. Katanya kalian mau pejabat, mau presiden, mau gubernur, mau siapa saja, asalkan kurang ajar menyakiti perasaan seorang Habib, apalagi kelasnya Habib Rizik, apalagi Habib Bahar bin Smith, neraka katanya, teman-teman. Allahu Akbar, teman-teman ya. Subhanallah, ini luar biasa, nyata-nyata sebuah doktrin dan sebuah kedustaan. Apalagi sok-sok membawakan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, teman-teman ya, kita komentari dulu pelan-pelan, santai ya. Dia mengatakan kalian mau presiden, mau pejabat, kalau kurang ajar kepada Habib maka neraka. Cobalah kita ingat-ingat memori lama dulu. Kita ingat-ingat siapa yang sering mencaci maki presiden, siapa yang sering mencaci maki para pejabat berseragam-seragam coklat sampai menyebut monyet. Coba siapa? Saya nggak membela pemimpin, nggak membela pejabat, tapi di sini kita harus objektif. Fakta sudah banyak, jejak digital tidak bisa dihilangkan. Siapa yang sering mencaci maki pemimpin? Siapa yang sering mencaci maki presiden ya? Ketika kena hukum, ketika diproses, ketika di penjara, merasa dirinya dizolimi, merasa katanya ulama dikriminalisasi. Kriminalisasi apaan ya? Hukum harus tetap dijalankan. Kalau kalian bersalah, mau kalian cucu Nabi, mau kalian Habib, mau kalian wali, nggak ada urusan ya. Kemudian sok-sokan membawa sabda Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Tunjukkan. Kalaupun benar ada hadisnya, sahih atau tidak. Kalaupun sahih hadisnya, tentu yang dimaksud bukan Habib Rizik, bukan Bahar bin Smith, tapi keturunan Rasulullah SAW yang asli. Atau seperti misalkan orang-orang Syiah yang melaknat ya keluarga Nabi Muhammad, seperti Aisyah ya, Ahlul Bait, maka itu berlaku untuk orang-orang Syiah. Tapi kalau misalkan ada hadis yang seperti itu dikaitkan kepada Habib Rizik, Bahar bin Smith, Allahu Akbar. Saya rasa Habib Rizik pun kalau mendengar pernyataan seperti ini dari para pembelanya, tentu dia akan marah, teman-teman ya.
Inilah teman-teman kedunguan luar biasa gulu mereka terhadap Habib-Habib mereka. Katanya orang menyakiti Bahar bin Smith, katanya orang pemerintah menyakiti Habib Rizik. Menyakiti dari mana? Kita lihat fakta-fakta saja teman-teman ya. Baik, kita sambung ke video yang kedua. Tadi dikatakan oleh Guru Syekh Razi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini, yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku, itu insya Allah akan berada di dalam surga. Subhanallah teman-teman ya. Katanya ada namanya Habib Ali Al-Habsyi. Katanya beliau ini, barang siapa yang pernah melihatku, kemudian siapa juga yang melihat orang yang pernah melihatku, maka insya Allah dia akan masuk surga. Allahu Akbar teman-teman. Ini adalah kedustaan dan kebohongan. Coba perhatikan ya, perhatikan. Katanya siapa yang pernah melihat beliau dan melihat orang-orang yang pernah melihat beliau, katanya insya Allah masuk surga. Coba sekarang, bukankah Rasulullah teman-teman bermasyarakat di zamannya, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan masyarakat, tapi tidak semua orang-orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad masuk surga. Bayangkan bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan pamannya sendiri ya, Abu Thalib, dikatakan oleh banyak para ulama masuk neraka jahanam, mati dalam keadaan kafir. Itu Rasulullah teman-teman ya, bertemu dengan masyarakat, bermasyarakat, bergaul sama seperti kita. Akan tetapi teman-teman, apakah orang-orang yang melihat Rasulullah semuanya pada waktu itu dijamin masuk surga? Tidak ya. Hanya sebagian di antara para sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, kemudian Bilal bin Abi Rabah, kemudian peserta Ahlul Badar, dan yang lainnya. Ini luar biasa bodoh teman-teman ini ya, pernyataan seperti ini. Katanya siapa yang pernah melihat Habib ini dan siapa yang pernah melihat orang yang melihatku, maka insya Allah dia masuk surga. Nah, sedangkan orang-orang yang setiap hari bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, melihat kenabian Rasulullah, melihat mukjizat Rasulullah SAW, pun banyak yang mati dalam keadaan kafir, mati dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Bahkan keturunan para nabi pun ada yang masuk neraka jahanam, seperti anaknya Nabi Nuh, kemudian istri Nabi Lut ya. Bukankah mereka setiap hari bersama seorang nabi? Akan tetapi mereka durhaka, ingkar terhadap ajaran para nabi, maka dia dijebloskan ke dalam neraka jahanam. Lalu dari mana ini ada statement ya, siapa yang pernah melihatku dan melihat orang yang pernah melihatku, maka insya Allah dia masuk surga. Kamu siapa? Kamu seolah-olah ini menganggap dirimu sebagai Tuhan. Sedangkan para nabi, para rasul saja teman-teman, orang yang hidup bersama beliau satu zaman dengan para nabi, para rasul, tidak semua orang dijamin masuk surga. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sampai 950 tahun. Bayangkan berapa pengikutnya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 85. Pokoknya intinya adalah sedikit pengikut dari Nabi Nuh alaihissalam. Harusnya orang-orang yang bertemu dengan para nabi, para rasul, harusnya ya mereka lah yang pasti masuk surga, karena bertemu, melihat secara langsung para nabi, para rasul. Lalu kok bisa ini? Siapa yang melihat aku, katanya Habib ini, dan yang pernah melihat orang yang pernah melihatku, maka insya Allah dia akan masuk surga. Meskipun dia menggunakan kata-kata insya Allah, ini semuanya nggak benar teman-teman ya. Di mana otak kita, di mana akal waras kita kalau membenarkan perkataan seperti ini? Ya, orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah tidak semuanya menjadi ahli surga. Padahal dia bergaul dengan Nabi Muhammad, padahal dia melihat wajah Nabi Muhammad, padahal kadang dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, tapi mereka berpura-pura mengingkari karena mereka malu terhadap kaumnya kalau menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, mereka melihat wajah Rasulullah, teman-teman, bahkan bermuamalah dengan Rasulullah. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua orang yang bertemu dengan Rasulullah itu pasti masuk surga? Tidak. Allahu Akbar teman-teman ya. Ini siapa yang mengajarkan statement seperti ini? Yang hanya melihat dia, kemudian orang yang pernah melihat orang yang melihatku, insya Allah masuk surga. Allah Akbar. Ini apa namanya kalau tidak pembodohan? Ini apa namanya kalau bukan doktrin
doktrin, teman-teman. Maka disinilah fungsinya akal sehat. Selain kita belajar menuntut ilmu, tapi kita mainkan juga ini ya. Jangan hanya asal datang, duduk, mendengarkan, kemudian manut. Itu juga enggak benar ya. Kita datang ke majelis ilmu, duduk, mendengarkan, dan juga ditambah dengan kritis ya. Kalau nggak kritis, dilibas kita di zaman sekarang ini saking banyaknya pembodohan, teman-teman ya. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat video yang singkat ini, teman-teman, dan semoga Allah Azza wa Jalla semakin menyehatkan otak kita, menyehatkan akal kita, dan yang masih belum terkumpul kewarasannya, saya doakan semoga segera waras. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.